Oke, Ibu lanjutkan untuk fungsi fx yz sama dengan x tambah y komplement z akan kita nyatakan dalam bentuk kanonik POS. Nah, POS tadi adalah perkalian dari hasil jumlah. Nah, kalau dia perkalian dari hasil jumlah, berarti fungsi fx yz-nya itu kita nyatakan dalam bentuk perkalian dari hasil jumlah. Nah, kita lihat di sini fx yz-nya itu adalah x tambah y komplement z. Kita ingat sifat distributif. Oh, berarti ini dapat kita nyatakan menjadi ya, Ibu tebalkan dulu ya. Kita nyatakan menjadi x ditambah y aksen. Hukum distributif yang kedua tentang penjumlahan berarti dikali dengan x ditambah z. Nah, sampai sini sampai di sini kita lihat ternyata setiap masternya itu belum lengkap literalnya. Ini hanya memiliki xy, sedangkan ini hanya memiliki z. Nah, oleh karena itu berarti kita harus melengkapi literalnya terlebih dahulu. Kita mulai dari yang x tambah y komplement. Nah, kita ingat sifat identitas penjumlahan. X tambah y komplement itu sama dengan x tambah y komplement tambah 0. Nah, 0 sendiri itu kan karena kita di sini akan memunculkan z, berarti kita ingat hukum komplement, ya di mana z kali z komplement itu sama dengan 0. Berarti di sini kita nyatakan x tambah y komplement ditambah z kali z komplement. Dan sampai sini kita gunakan sifat distributif. Berarti sama dengan x tambah y komplement tambah z dikali x tambah y komplement tambah z komplement. Nah, selanjutnya ini sudah lengkap rupanya literalnya, berarti ini selesai. Sekarang yang ini x tambah z. X tambah z yang belum lengkap literalnya adalah y. Nah, sama langkahnya. Berarti kita gunakan identitas penjumlahan, kita tambahkan 0. Nah, karena y-nya yang belum melengkap, berarti di sini 0 kita nyatakan sebagai perkalian dari y kali y komplement. Berarti ini sama aja dengan mengatakan x tambah z tambah y dikali x tambah z tambah y komplement. Ingat sifat asosiatif, berarti di sini menjadi x tambah y tambah z dikali x tambah y komplement tambah z. Nah, sampai sini literalnya sudah lengkap. Karena literalnya sudah lengkap, berarti bisa kita nyatakan langsung dalam bentuk kanonik, yaitu dalam bentuk POS. Oh, berarti fungsi f x y z nya, x nya tadi x y x tambah y komplementnya tadi adalah ini, berarti kita buat x tambah y komplement tambah z dikali x tambah y komplement tambah z komplement. Dan fungsi x tambah nilai x tambah z nya itu sama dengan nilai ini. Berarti kita buat x tambah y tambah z dikali x tambah y komplement tambah z. Nah, ingat di sini ini sudah sama nih. Berarti yang ditulis fx y z nya itu adalah x tambah y komplement z dikali x tambah y komplement tambah z komplement dikali x tambah y tambah z. Nah, sampai sini baru kita nyatakan dalam bentuk simbol. Berarti fx y z nya ini adalah M0 dikali M2 dikali M3 atau pi 0, 2, 3. Nah, selesai.
Oke. Nah, contoh lainnya contoh lainnya misalnya adalah kita akan menyatakan fungsi boolean f, x, y, z. Ini harus mengerti. Kenapa harus mengerti? Karena nanti kita akan masuk ke dalam peta Karnaug. Kalau ini kurang mengerti, nanti agak susah untuk mau belajar ke materi selanjutnya. Dalam bentuk POS kita nyatakan fungsi f, x, y, z ini yaitu x, y tambah x komplement z, ini dalam bentuk POS. Ingat, POS product of sum, berarti perkalian dari hasil jumlah. Nah, kalau perkalian dari hasil jumlah berarti kita nyatakan dia dalam penjumlahan dulu ya, perkalian penjumlahan. Nah, langkah pertama kita gunakan sifat distributif. XY tambah X komplement Z berarti sama saja dengan XY tambah X komplement dikali XY tambah Z. Ini dengan menggunakan sifat distributif. Nah, kemudian ini juga gunakan di sifat distributif masing-masing. Berarti ini sama saja dengan X tambah X komplement dikali Y tambah X komplement. Yang ini X tambah Z dikali Y tambah Z. Nah, sampai sini lengkapi masing-masing literalnya untuk setiap suku. Nah, agar jumlahnya sama, ingat, yang perlu diingat adalah elemen identitas nya yaitu 0. Nah, yang sebelum kita melanjut, X tambah X aksen itu kan adalah tadi X tambah X aksen itu adalah 1 ya. Berarti ini nggak usah kita buat, cari, berarti tinggal ini yang harus kita cari. Yang pertama itu adalah X komplement tambah Y. Akan kita lengkapi literalnya. Di sini yang belum muncul adalah Z. Berarti kita ingat elemen identitas. Elemen identitas pada penjumlahan itu adalah 0. Berarti X komplement tambah Y tambah 0 pertama. Nah, kemudian kita ingat hukum komplement, di mana Z kali Z komplement itu sama dengan 0. Kenapa harus Z? Karena literal yang belum muncul adalah Z. Berarti X komplement tambah Y ditambah Z kali Z komplement. Nah, sampai sini baru kalian gunakan sifat distributif. Sifat distributif. Bentar ya. Sifat distributif berarti di sini menjadi X komplement tambah Y tambah Z dikali X komplement tambah Y tambah Z komplement, ya kan? Nah, ini sudah lengkap nih literalnya. Ini sudah ada X, Y, Z, ini juga sudah ada X, Y, Z. Berarti dia sudah selesai. Nah, sekarang tinggal yang ini X tambah Z dengan Y tambah Z. Nah, untuk X tambah Z berarti yang belum muncul adalah Y. Kita gunakan juga hukum identitas. Berarti hukum identitas dalam penjumlahan itu adalah 0. Nah, karena Y yang belum muncul berarti 0 itu kita gunakan hukum komplement, di mana Y kali Y komplement itu adalah 0. Nah, sampai sini kita gunakan sama seperti tadi, sifat distributif. Berarti X tambah Z tambah Y dikali X tambah Z tambah Y komplement. Nah, selanjutnya selanjutnya berarti yang belum lengkap ini juga sudah lengkap, X, Y, Z tinggal diasosiatifkan saja. Berarti yang belum lengkap selanjutnya adalah Y tambah Z. Y tambah Z ini yang belum lengkap literalnya adalah X. Berarti kalian nyatakan dia sebagai penjumlahan dengan elemen identitas dulu. Elemen identitasnya yaitu dalam penjumlahan ada 0. Y tambah Z tambah 0. 0 ini kan adalah elemen identitas, kita ingat hukum komplement, berarti karena belum ada X, X-nya kita nyatakan 0-nya kita nyatakan sebagai perkalian dari X kali X komplement. Sampai sini gunakan sifat
distributif, berarti di sini menjadi Y tambah Z tambah X dikali dengan Y tambah Z kali tambah X komplement. Nah, sampai sini udah lengkap nih semuanya. Nah, berarti tinggal kita jumlahkan saja. Oh, berarti fungsi f(x, y, z)-nya f(x, y, z)-nya itu adalah x, y tambah x aksennya kan ini ya. Berarti menjadi x komplement tambah y tambah z dikali x komplement tambah y tambah z komplement dikali x ini x tambah z nya yang ini, x tambah y tambah z, kita gunakan sifat asosiatif, dikali x tambah y komplement tambah z, kemudian y tambah z nya yang ini, kita gunakan sifat asosiatif, x tambah y tambah z dikali x komplement tambah y tambah z. Nah, sampai sini yang perlu kalian lihat di sini adalah x komplement tambah y tambah z di sini sama dengan yang ini, berarti cukup satu kali kita tulis ya. Kemudian yang ini x tambah y tambah z di sini ini sama dengan yang ini, berarti cukup satu kali juga kita tulis. Nah, berarti ini cukup kita tulis x komplement tambah y tambah z dikali x komplement tambah y tambah z komplement dikali x tambah y tambah z, dimana ini sama saja dengan dikali ini belum ya, x tambah y komplement tambah z, dimana ini sama saja dengan M4, kita lihat max term tadi, dikali M5 kali M0 kali M2, karena ini perkalian berarti ini sama saja dengan pi. Kita mulai dari yang rendah dulu, 0, 2, 4, 5, selesai. Ya. Oke, selanjutnya Ibu akan membahas tentang konversi pada bentuk kanonik. Ya. Nah, fungsi polilan dalam bentuk SOP atau jumlahan dari hasil kali dapat ditransformasi ke dalam bentuk kanonik, yaitu POS. Karena dalam bentuk POS yaitu perkalian dari hasil jumlah. Nah, demikian pula selanjutnya, berarti bisa dari POS ke SOP. Nah, misalkan F adalah fungsi boolean dalam bentuk SOP dengan 3 peubah. Misalnya 3 peubahnya itu adalah fungsi f, x, y, z yaitu 1, 4, 5, 6, 7, dan f aksennya itu adalah fungsi komplement dari f, berarti f aksen x, y, z itu adalah sigma dari 0, 2, 3, karena sigma berarti itu M0 tambah M2 tambah M3. Nah, dengan menggunakan hukum De Morgan, kita dapat memperoleh f untuk mencari f fungsi kebesarannya. Ya, untuk mencari f x, y, z berarti itu kan sama saja dengan mencari komplement dari fungsi komplementnya, ya kan? Nah, berarti ini sama saja dengan mencari komplement dari
M0 kan ini F komplement X Y Z nya kan sudah tahu tadi, jumlahan dari M0 tambah M2 tambah M3. Oke, dikomplementkan. Nah ini berarti sama saja dengan M0 komplement nah kalau tambah dikomplementkan menjadi kali ya, dikali M2 komplement dikali M3 komplement. M0 sendiri itu kan adalah, kalau dalam, karena ini perkalian berarti di sini max term, ini berfungsi sebagai max term. M0 nya itu adalah X tambah Y tambah Z ya. M0 nya itu kan kalau kita lihat dalam min term itu adalah X tambah Y tambah Z ya. Kita komplementkan ditambah dengan dikali dengan M2 nya itu adalah X komplement YZ komplement dikomplementkan dikali dengan M3 nya itu adalah X komplement Y Z kita komplementkan. Nah kita komplementkan, sebentar ibu keliru, M0 tadi kan M0 itu adalah X, ibu keliru ya, cari kita ulang dari sini dulu. Ya, M0 M0 itu kan tadi adalah X action, Y action, Z action ya, karena M0 tambah M2 M3 kan kita komplementkan menjadi M0 komplement dikali M2 komplement kali M3 komplement. M0 sendiri itu kan adalah X komplement, Y komplement, Z komplement, kita komplementkan dikali M2 sendiri itu adalah X komplement, Y, Z komplement, kita komplementkan, kita kali dan M3 sendiri itu adalah X komplement, Y, Z, kita komplementkan. Nah ini komplement dari perjumlahan itu adalah perkalian, dan X komplement dikomplementkan adalah X, berarti X tambah Y tambah Z dikali dengan X komplement dikomplementkan X ditambah, karena perkalian menjadi penjumlahan kalau dikomplementkan, Y komplement tambah Z karena di sini Z komplement ditambah dikali ya, dikali X komplement dikomplementkan X ditambah Y komplement tambah Z komplement. Nah sampai sini berarti ini kalau kita lihat ke max term ini sendiri adalah M0, yang ini adalah M2 dan ini adalah M3. Nah kalau kita lihat di sini ternyata indeks ini sama dengan yang ini ya, indeksnya sama. M0 kali M2 M3 ini kan sendiri adalah pi ya, berarti pi 023. Nah karena sama berarti dapat disimpulkan bahwa I komplement itu sama saja dengan M besar I ini, karena nilainya tadi kita lihat sama nih indeksnya. Jadi kalau M kecil kita komplementkan itu sama dengan M besar. Nah selanjutnya berarti dapat disimpulkan fungsi f x y z itu kan tadi adalah sigma penjumlahan dari 1, 4, 5, 6, 7 ya tadi ya pertama, itu sama dengan pi 0, 2, 3. Nah kalau kita lihat, kalau misalnya dari penjumlahan kita mau ubah ke perkalian, berarti kita lihat saja indeks-indeks yang tidak ada di penjumlahan. Jadi kalau di sini kan yang tidak ada 023, makanya ditulis 023. Jadi kalau misalnya di sini ada 1, 2, 3, 5, berarti di sini adalah 4, 6, 7.
seperti 0467 seperti itu. Nah, contoh Ibu bahas contoh di sini. Di sini ada Ibu berikan. Nah, contoh yang pertama, nyatakan fungsi f x y z sama dengan pi 024 5 dan g w x y z sama dengan sigma 1, 2, 5, 6, 10, 15 dalam bentuk SOP. Ya, kita coba dulu. Yang pertama, kita akan menyatakan ya, ini Ibu hapus dulu. Yang pertama, kita akan menyatakan bentuk fungsi f x y z sama dengan pi 0245 itu kita nyatakan dalam bentuk SOP atau sum of product, jadi penjumlahan dari hasil kali. Nah, fungsi ini kita konversikan dulu aja ke bentuk SOP ya, supaya lebih cepat kan, berarti gunakan yang seperti yang tadi aja. Karena di sini kan adanya 0245, berarti fungsi f x y z nya dalam bentuk sum, penjumlahan, ya tinggal kita cari. Karena di sini A3 peubah berarti kan sampai 7, berarti 1 3 yang tidak ada di sini 6 7, selesai. Nah, kemudian yang selanjutnya G W X Y Z, karena 4 peubah berarti 2 pangkat 4 16, berarti 15 sampai M nya sampai 15 ya. Nah, berarti untuk mengkonversi fungsi G ke POS dari SOP, berarti ya caranya tinggal kita cari yang tidak ada. Berarti yang ada ini kan 1, 2, 5, 6, 10, 15, berarti pi nya itu adalah 0, dari 0 tentu saja 0, 3, 4, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, selesai. Nah, oke, contoh lainnya di sini. Yang kedua, carilah bentuk kanonik SOP dan POS dari fxyz itu sama dengan y komplement ditambah xy ditambah x komplement yz. Nah, kita coba dulu. Kita akan mencari bentuk kanonik SOP dan POS dari fungsi fxyz, y komplement ditambah xy ditambah x komplement yz komplement. Nah, kita ingat sifat identitas perkalian ini kan setiap mintermnya itu belum lengkap literalnya. Ini masih belum lengkap xz, ini belum lengkap z. Berarti ini harus kita munculkan dulu x dengan z. Ini kita kalikan dengan sifat identitasnya yaitu 1. Nah, ini juga sifat identitasnya adalah 1 tambah x y z. Nah, karena di sini yang belum muncul adalah x dengan y, berarti 1 kali 1 ya. Berarti kita misalkan di sini adalah x tambah x komplement dengan z tambah z komplement. Dan yang ini sebagai satunya sebagai z tambah z komplement ditambah x y z. Berarti di sini menjadi, kita kalikan dulu ini dan ini, berarti x y komplement tambah x y komplement ya, x
komplement Y komplementnya dikali dengan Z tambah Z komplement ditambah X, Y, Z, ini gunakan sifat distributif, ditambah X, Y, Z komplement ditambah X, Y, Z. Nah, oke, selanjutnya kita gunakan sifat perkalian distributif ya, distributif berarti di sini menjadi distributif X, Y komplement pada penjumlahan X, Y komplement Z ditambah X, Y komplement Z komplement ditambah X, Y komplement Z komplement ditambah X komplement Y komplement Z komplement ditambah X, Y, Z ditambah X, Y, Z komplement ditambah X, Y ini ibu salah ya, X komplement Y, Z komplement X komplement Y, Z komplement X komplement Y, Z komplement. Nah, sampai sini berarti tinggal kita ubah ke min term, bentuk min term. Berarti di sini menjadi sesuai dengan tabel tadi, yaitu M0 ditambah M1 tambah M2 tambah M4 tambah M5 tambah M6 tambah M7. Berarti sama dengan sigma 0, 1, 2, 4, 5, 6, 7. Selesai. Nah, oke, untuk bentuk POS ini kan bentuk SOP-nya ya. Nah, berarti untuk bentuk POS-nya ya tinggal kita lihat saja yang tidak ada di sini.